Halo teman-teman, kemarin saya habis ngecek tanaman labu siam yang ada di pekarangan rumah. Saya menemukan ada beberapa yang busuk batang dan juga buah, dan sepertinya tidak bisa diselamatkan. Ini kemungkinan gara-gara lalat buah. Jadi, hari ini saya mau menyiram tanaman dengan fungisida, agar busuk batang tidak menyebar ke tanaman labu siam lainnya. Karena kalau dibiarkan begitu saja, takutnya nanti menular ke tanaman labu siam lainnya dan mati semua seperti yang dialami tetangga saya. Nah, ini contohnya tanaman labu siam tetangga saya yang mati gara-gara busuk batang dan dibiarkan tanpa pengobatan, akhirnya semuanya mati. Bahkan tanaman yang baru ditanam pun semuanya kena busuk batang dan akhirnya mati. Sebenarnya ada beberapa cara untuk mencegah busuk batang ini. Yang pertama itu, kalau lagi musim lalat buah, ini biasanya terjadi pada musim hujan. Kita dianjurkan untuk tidak perlu membersihkan para labu siam. Karena kalau terlalu bersih, lalat buah akan mudah hinggap pada batang ataupun buah labu siam. Kemudian bertelur. Nah, telurnya ini berkembang di batang dan buah, yang kemudian ini yang menyebabkan busuk batang. Tapi kalau kita tidak membersihkan daun kering dan ranting kering yang ada di para-paranya ini akan membuat bakal buahnya itu mudah rusak karena terhimpit oleh daun yang terlalu rimbun. Nah, kalau bakal buahnya rusak, jadi secara otomatis hasil panen juga akan berkurang. Selain itu, daun yang terlalu rimbun juga akan berisiko menyebabkan para labu siam ini mudah roboh. Nah, ini disebabkan karena beban yang terlalu berat. Cara kedua yang bisa dilakukan yaitu kita bisa menggunakan jebakan lalat. Ini sejenis cairan yang disukai oleh lalat buah. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau menggunakan cara ini, takutnya justru ini mengundang lebih banyak lagi lalat buah yang datang. Nah, lalat buah yang datang ini tidak ada jaminan mereka semua akan masuk ke dalam perangkap yang kita buat. Oleh karena itu, saya memilih untuk menggunakan cara ketiga, yaitu menggunakan fungisida. Ada banyak sekali jenis dan merek fungisida yang ada di pasaran. Dan di sini, saya akan menggunakan fungisida yang mengandung bahan aktif metalaksil, yaitu Saromil 35. Alasan saya memilih menggunakan metalaksil Saromil 35 ini karena ini adalah fungisida sistemik yang memberikan perlindungan dari dalam tanaman sehingga tidak mudah tercuci air hujan atau hilang karena penguapan. Ini saya beli di Shopee, harganya 7 atau 8 ribuan, pokoknya di bawah 10 ribu. Kalau ada yang mau, linknya saya taruh di deskripsi. Untuk pengaplikasiannya menggunakan 1 bungkus saromil yang berisi 5 gram, dicampur dengan 300 gram bawang putih tunggal dan 200 liter air. Karena labu siam yang saya tanam masih hanya skala rumahan, tidak terlalu banyak, jadi saya hanya menggunakan 1/3-nya aja. Saya menggunakan 67 liter air, bawang putih tunggal 100 gram, dan untuk saromilnya agak susah untuk menimbangnya, jadi 1 bungkusnya itu saya bagi jadi 3, saya kira-kira. Nah, satunya dipakai dan 2 bagiannya lagi disimpan untuk dipakai kemudian. Oh iya, jangan lupa gunakan masker, karena ini bahan berbahaya kalau sampai terhirup. Gunakan sarung tangan juga kalau ada, tapi kalau tidak ada, usahakan jangan bersentuhan langsung dengan bahan ini, apalagi untuk yang memiliki kulit sensitif. Ini airnya sudah saya siapkan, lalu dicampur dengan bawang tunggal yang sudah di blender atau dihaluskan, dan kemudian diaduk rata. Ini saya menggunakan bawang putih biasa, karena di tempat saya sangat susah untuk menemukan bawang putih tunggal. Tapi usahakan semaksimal mungkin menggunakan bawang putih tunggal, karena kandungannya jauh lebih bagus.
Kemudian saromilnya juga saya masukin. Karena nggak menggunakan sarung tangan, saya ngaduknya menggunakan kayu. Nah, sekarang airnya sudah berubah menjadi agak merah jambu. Ini sudah bisa diaplikasikan pada tanaman. Dalam satu batang, saya menggunakan 2 gayung atau sekitar 2 liter air. Saromil ini saya gunakan 3 kali pada tanaman labu siam saya, berselang sehari, misal pertama hari Senin, terus hari Rabu, dan kemudian hari Jumat. Setelah menggunakan fungisida jenis ini, kalau semisal 1 bulan atau beberapa waktu kemudian terjadi lagi pembusukan, jangan gunakan fungisida jenis ini lagi, tapi gunakan jenis lain. Ini bertujuan supaya bakteri atau jamur atau apapun itu yang menjadi penyebab pembusukan tidak resisten atau tidak kebal terhadap fungisida. Oke, sampai di sini dulu untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.